Pernah nggak sih kamu mikir kalau setiap hembusan napas kita hari ini, dan bahkan sehelai daun kering yang jatuh ke tanah, itu sebenarnya terikat di dalam satu hukum kosmik yang sama? Nah, selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang sangat memikat, di mana kita akan meleburkan dua dunia yang selama ini entah kenapa sering banget dianggap terpisah, yaitu sains dan spiritualitas. Kita akan membongkar bareng-bareng bagaimana lensa ekologi dan teologi itu pada intinya benar-benar berbicara tentang satu kebenaran yang persis sama. Ini bukan cuma sekedar imbauan basi buat nanam pohon atau hafalan teks-teks kuno ya. Ini tentang memahami di mana sih posisi mutlak kita sebagai manusia di dalam sebuah ekosistem semesta yang luar biasa raksasa ini. Pembahasan ini pastinya bakal menuntut kita semua untuk mikir lebih kritis tentang apa sebenarnya makna dari menjaga bumi. Bisakah ibadah ritual menghapus dosa tangan yang menghancurkan keseimbangan alam? Coba deh, biarkan pertanyaan itu meresap ke pikiran kamu sebentar. Gila ya pertanyaannya? Ini adalah sebuah paradoks moral yang anehnya sering banget luput dari kesadaran kita sehari-hari. Sering banget ada pemisahan yang super ekstrim antara kesalehan pribadi dengan tanggung jawab ekologis. Seolah-olah itu dua hal yang nggak nyambung. Tapi, apakah alam semesta benar-benar bekerja dengan cara seperti itu? Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Masuk ke poin pertama kita, keajaiban keseimbangan semesta. Untuk bisa paham peran kita di bumi ini, pertama-tama kita harus menarik lensa kita mundur dulu. Kita harus berhenti melihat diri kita sendiri dan mulai melihat aturan main semesta yang jauh lebih besar. Alam semesta ini kan nggak beroperasi pakai tebak-tebakan. Ada keteraturan yang sangat kuno, aturan alam yang saling mengikat kuat, dan ini udah ada jauh sebelum manusia pertama kali iseng jalan-jalan di muka bumi. Dan yang paling penting, sistem ini sama sekali nggak butuh campur tangan manusia untuk bisa bertahan hidup. Bayangin ini deh, mari kita bedah salah satu bukti paling mencengangkan dari keseimbangan itu. Sains modern udah ngebuktiin sebuah rantai kehidupan yang bikin merinding saking kerennya. Di satu sisi planet ini kita punya gurun Sahara, super kering, kerontang, kelihatannya mati. Tapi di sisi lain ada hutan Amazon, paru-paru dunia kita yang luar biasa rimbun. Nah, apa hubungannya? Panas matahari itu menguapkan kelembapan di Sahara, lalu ngikutin rotasi bumi dan arus angin, debu dari gurun yang penuh banget sama fosfat, kamu tahu kan elemen kimia yang paling penting buat pupuk, itu terbang melintasi lautan dan benua. Proses dramatis ini butuh waktu sekitar 70 jam, dan berakhir dengan jatuhnya pupuk alami itu langsung ke hutan Amazon. Gurun yang kelihatannya mati ternyata nyuapin makanan buat hutan yang paling lebat di bumi. Ini tuh desain yang kelewat sempurna. Sebuah pabrik pupuk raksasa yang mandiri, yang dirancang mutlak oleh hukum alam semesta, tanpa sepeser pun bantuan dari peradaban kita. Tapi,